Balik lagi dengan kami Laskar Metafisika. Oke, malam ini seperti biasa kita akan coba interaksi dengan beberapa makhluk yang ada di sekitar sini, sekitar kita. Nah, kita pengen tahu apa kebiasaan mereka, seperti apa tingkah laku mereka, dan kira-kira apa saja hal-hal yang belum kita ketahui selama ini tentang bangsa mereka, bangsa jin. Jadi tetap di Laskar Metafisika, kita lihat bareng-bareng. Selamat malam. Malam. Ini sudah masuk bausnya. Ini dari mana nih? Dari mana tempatnya? Dari sana. Dari sana mana? Yang jelas dari sana mana? Situ. Situ mana situ? Tempat tinggalnya seperti apa? Tempat tinggalnya seperti apa? Pohon. Ya. Pohon. Oh, jadi kamu tinggal di pohon. Apa? Kamu laki-laki atau perempuan? Jenisnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nama siapa? Nama. Coba sebutkan namanya. Susah. Ya udah. Sosokmu ini seperti apa sosoknya? Sosok. Ini kalau kelihatan ini warna hijau. Yang di dalam hijau. Ya benar ya, hijau warnamu ya. Ya. Terus apa lagi? Ceritakan. Hijau besar. Mukamu ini seperti apa mukamu? Sudah santai aja, sudah mantap betul yang jawabnya. Kamu sudah lama tinggal di situ? Lama sekali. Lama sekali. Berapa tahun? Berapa ratus tahun? Ribuan tahun. Lama sekali ya. Jadi sebelum ada saya di sini, termasuk orang-orang yang sebelumnya di sini, berarti sudah banyak orang yang kamu temui di sini ya. Gitu. Apa? Kamu ngapain aja sih di situ? Di pohon itu ngapain aja sih? Tinggal aja. Ya. Selain tinggal ngapain lagi? Keliling-keliling kah? Ada di situ kah? Apa yang kamu lakukan selama ini? Ya,
Ngapain? Kalian ngapain? Lihat. Kamu ini sakti enggak sih? Bisa dibilang sakti. Karena sudah lama di situ ya. Kamu Muslim bukan? Islam, tahu Islam? Nggak punya agama kamu. Terus bagaimana cara kamu tuntut ilmu? Katanya sakti, pasti belajar kan? Belajar sama siapa kan? Ada guru saya. Nggak ada guru kamu? Jadi kamu belajar kesaktian sama guru kamu? Semua makhluk pasti punya guru dan belajar. Semua makhluk pasti punya guru. Bagaimana kalau dia belajar tanpa guru? Pasti dia akan sesat. Pasti akan sesat. Nah ini pelajaran juga ya. Jadi bangsa jin juga tahu dia. Maksudnya kalau berguru, belajar sebuah keilmuan tanpa guru, dia sendiri tahu kalau itu bakal sesat. Jadi buat teman-teman yang sedang mempelajari sebuah ilmu, mendalami sebuah keilmuan, kalau bisa harus ada gurunya, wajib. Tanpa guru ya seperti dia bilang tadi, sesat, bisa sesat, bukan sesat ya, tapi bisa sesat. Jadi kalau dari gurunya bisa sesat. Ada nggak teman kamu yang sakti tapi tak dari gurunya? Semua rata-rata hampir Punya guru. Kamu itu sendiri kah? Atau banyak temanmu? banyak. Banyak teman. Ya, Kamu kelompok kah? bisa dibilang hampir sama seperti kalian. Iya, maksud saya kalian itu berkelompok kah? Atau punya kerajaan kah? Atau seperti apa? Atau sendiri-sendiri? Kalau kami kan ada sendiri-sendiri juga. Nggak selamanya punya kelompok. Kami punya kelompok. Kelompok, berarti ada pemimpin. Ya, Siapa pemimpinnya? Siapa yang pimpin kalian? Ada? Lalu sehari-hari yang kalian lakukan apa sih? Di alam kalian itu, kalian ngapain sih? ada yang bertapa. Ada yang bertapa. Terus kalian makannya apa? Kami senang yang wangi-wangian. Senang wangi-wangian. Begitu ya. Kalian mencari berarti. Kalian mencari. Kalian suka ganggu orang nggak? Bangsa sejenis saya tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Batas kekuasaan kalian itu sampai mana sih? Kalian kan kelompok, harusnya punya wilayah. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Ya, karena di dekat-dekat situ pun ada kelompok yang lain. Oh gitu. Ya, Jadi mereka ini apa namanya, jin yang berkelompok. Mereka punya pemimpin. Dalam kelompok mereka itu ada beberapa anggota, satu pemimpin. Mereka ada yang bertapa, mencari makan juga, ya macam-macam lah aktivitas mereka. Dan kelompoknya nggak cuma satu, ada beberapa kelompok yang terpisah. Ini salah satu kelompok yang ada di sekitar sini. Nah terus pernah nggak antara kelompok
satu dengan kelompok yang lain itu selisih pendapat sampai bertarung begitu? Pernah. Nah, rata-rata terjadi itu kenapa? Gara-gara apa? Perebutan kekuasaan. Kekuasaan. Perebutan kekuasaan hingga akhirnya perang gitu ya. Iya. Oh, jadi ternyata tidak cuma di dunia manusia, ternyata di dunia jin itu juga ada namanya perebutan kekuasaan itu ada. Jadi di antara para pemimpin itu ada juga yang serakah gitu ya. Iya. Banyak. Banyak sekali. Oh, gitu. Nah terus selama ini kalian cuma berkutat di darat aja dong ya? Iya. Kalian nggak pernah ke air kalian? Dari laut gitu, sungai. Tidak berani ke sana. Kenapa? Kenapa tidak berani ke sana? Karena di langit penguasa yang lebih kuat daripada di darat. Bukan di langit, Di air maksud saya. di air. Oh, maksudnya itu gini. Mereka ini bangsa jin yang tinggal di darat. Jadi mereka tidak akan coba sekali-sekali pun untuk masuk ke daerah perairan, karena di daerah perairan ada juga yang tinggal di sana, bangsa jin juga. Begitu ya. Beda jenis dia. Ada yang tinggal di apa namanya, di sungai, di danau, di laut. Mereka di darat, spesialis darat. Jadi wilayah mereka itu terbatas. Oh, jadi begitu ya. Tapi pasti dong ada beberapa dari bangsa seperti kalian ini yang bisa nyebrang laut dong. Bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi apa? Itu hanya yang sakti-sakti saja. Satu saja. Kalian kan tinggal di darat. Tinggal di darat itu sangat dekat dengan manusia. Ya. Apakah kalian sering berinteraksi dengan manusia selain kita ketemu sekarang ini? Tidak. Jarang ya? Jarang. Karena apa? Karena kami tahu. Tahu apa? Kalau bangsa kita berbeda. Bangsa sinar, lebih tepat itu dimensi yang berbeda. Perbedaan dimensi itu tidak akan bisa mempertemukan manusia dan jin kecuali mereka yang mampu menembus batas itu. Begitu maksud kalian? Kalau dalam bangsa manusia itu, kalau kamu sebutnya bangsa-bangsa ya lain lagi. Maksudnya itu dimensi yang beda, dimensi nyata, dimensi gaib, dimensi yang solid, dimensi yang halus. Jadi kamu bisa jelaskan nggak fenomena keteguran? Bilang orang itu keteguran lah, sawan lah, itu kenapa sih? Sebenarnya manusia itu lalai. Lalai seperti apa? Lalai kenapa? Dia hanya kaget melihat kami. Kaget. Nah, terus? Seperti takut. Oh, Dan terus terbayang. jadi gitu.
Jadi bukan gangguan dari kalian ya. Jadi sebenarnya yang bikin sakit itu salah satunya adalah ketakutan manusia itu sendiri. Ada juga yang tidak permisi sama sekali. Nah terus kalau tidak permisi, apa yang terjadi? Itu pasti akan sakit. Tidak permisi, pasti akan sakit. Yang bikin sakit siapa? Kaki. Diapain? Ya, kaki pukul. Apalagi? Buat merasa tidak nyaman pokoknya. Pukul buat merasa tidak nyaman. Oh jadi Karena kami ingin juga dihargai. oh, Walaupun kita beda alam. oh begitu jadi ya. Bukan karena serta-merta berbeda alam, manusia jalan seenak-enaknya ya. Hanya saja. Harus ya tabe-tabe begitu ya. Iya. Kalau misalnya tidak tabe-tabe ya bisa aja dipukul atau diserang sama bangsa kalian gitu. Ya. Sebagai peringatan begitu ya. Ya. Tapi kan seperti yang kamu bilang tadi, dimensi itu kan berbeda. Kenapa? Tapi kita berdampingan. Iya betul berdampingan, cuma kan tidak semua orang yang ilmunya sampai situ, pengetahuannya sampai situ. Harusnya kalian yang mengerti keadaan mereka, yang kalian minggir. Gimana? Iya. Tapi kan kita berbeda. Iya itu ya karena berbeda itu. Ya, Kamu harus yang mungkin mundur. tidak. Ada salamnya. Ya kamu disalamin aja, kamu nggak tahu, kamu bukan muslim kok. Permisi lah. Jadi kalau misalnya orang nggak permisi kamu pukul ya? Ya, bikin dia sakit. Jahat betul ya kalian itu. Nggak boleh kayak gitu lah. Kan kalau orang nggak tahu gimana? Jadi ini aja apa namanya, sedikit tips buat teman-teman yang jalan-jalan di tempat-tempat angker, tempat sepi, hutan dan sebagainya itu kayak permisi-permisi aja. Karena yang model-model yang kayak gini itu apa ya, mereka tuh jolim juga gitu, nggak mau tahu pokoknya kalau kamu udah permisi ya diserang. Kalian nggak tabe-tabe ya dipukul, ditandang apa segala macam lah. Ya tabe-tabe aja. Mungkin mereka pengen dihargai sedikit. Cuma ingat jangan pernah takut sama bangsa mereka. Gitu kan. Terus apa lagi ya? Apa yang biasanya terjadi antara kamu dan bangsa manusia? Yang manusia kurang tahu kan seperti tadi, orang jalan tidak permisi diserang, tiba-tiba pulang ke sawan, ke pohonan bahasanya orang tuh. Selain itu apa lagi yang bikin orang itu sakit? Orang itu sendiri lupa. Lupa apa? Apa yang dia yakini. Memangnya dengan apa yang orang yakini memang pengaruh sama kamu? Apa yang dia percaya. Oh, apa yang agamanya begitu mungkin? Ya, mungkin lah itu. Jadi orang-orang yang kalau nggak yakin bagaimana? Dia beragama tapi tidak yakin. Sama dia kosong. Berarti bisa diserang. Ada nggak? Nah ini bagus ini. Ada nggak orang yang masuk wilayah kalian tanpa permisi tapi kalian tidak bisa serang? Ada. Seperti apa? Seperti apa modelnya, sosoknya? Manusia-manusia seperti itu seperti apa? Orang yang beriman. Beriman. Maksudnya beriman itu gimana?
Ya maksud saya kalau kalau dia percaya sama Tuhannya, terus yang kalian lihat itu seperti apa mereka itu? Sosoknya bercahaya. Percaya ya? Ya, Bercahaya warna apa? putih. Warna putih. Ada nggak yang, jadi banyak yang tidak percaya ya? Banyak. Jadi kalian bisa serang. Ya, Oh gitu. Jadi fenomena-fenomena apa namanya, pepohonan itu yang pertama eh, karena takut. Jadi manusia saat melihat bangsa jin itu kaget. Manusia itu takut, shock, akhirnya buat badannya jadi sakit sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak permisi-permisi. Jadi mungkin dari bangsa jin ini merasa tersinggung, merasa tidak dihargai, akhirnya sedikit menyerang sebagai sebuah peringatan. Nah tapi ada hal yang ketiga ini, ada orang-orang yang bercahaya, yang walaupun dia tidak permisi, dia jalan aja, tapi mereka pun tidak bisa serang. Bangsa-bangsa jin itu tidak bisa ganggu. Ternyata itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Itu tubuhnya itu bercahaya, auranya itu putih merebak gitu. Jadi bangsa-bangsa mereka tidak bisa ganggu. Selain itu ada lagi. orang yang melindungi dirinya. Orang yang melindungi diri, seperti apa itu? Pagaran. Oh, yang punya perisai begitu, punya pagaran begitu, ya itu sama aja. Itu orang beriman, orang-orang yang beramalan, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berdoa sebelum berjalan, sama itu. Selain itu ada enggak orang-orang yang menemui bangsa kalian terus minta pertolongan sama kalian? Ada. Pertolongan apa? Ingin dibantu, dijaga. Dijaga dari apa? Dari musuh-musuhnya. Ada orang yang ingin dibantu, dijaga dari musuh-musuh. Musuh-musuhnya itu manusia kah, jin? Manusia. Manusia. Jadi ada orang yang datang ke kalian untuk minta bantuan agar dilindungi dari musuh-musuhnya, begitu ya? Jadi ada orang-orang seperti itu, ada ya? Ada. Dan kalian bantu? Kalau dia mengasih sesuatu ke kita. Apa? Nah, ini menarik ya. Apa, dikasih apa? Seperti perjanjian atau makanan buat kami. Oh, jadi bangsa kalian akan bantu kalau si manusia itu melakukan sebuah perjanjian dan kasih makanan, begitu ya? Ya, Kalau misalnya itu tidak dijalankan, gimana? kami akan sayang balik dia. Oh, jahat kalian ya? Karena kami sudah berjanji dan kami buat kesepakatan.
bangsa-bangsa kalian ini tinggalnya di mana aja sih? Yang Di pohon, iya di pohon, ada tadi pohon, di lubang, di lubang, mana lagi? di batu, Di batu. Selain itu, tempat-tempat yang kotor. tempat yang kotor. Tapi ada nggak yang tinggal di tempat-tempat yang bersih? Ada. Ada. Seperti apa itu yang tinggal di tempat yang bersih? Yang jelas bukan agama seperti kami. Loh, kamu punya agama kan? Apa agamanya? Hindu. Agama Hindu. Karena sudah lama sekali mungkin ya, makanya kenalnya Hindu. Nah, kalian punya agama, kalian diajarkan untuk beragama, tapi kok masih nyerang orang gitu loh, kok masih ganggu orang gitu. Kami tidak mengganggu Itu tadi nyerang kamu. karena orang itu sendiri. Karena orang nggak permisi ya. Kalau orang itu permisi, kami akan pindah dari situ. Oh gitu. Oke. Terus kalau orang ada sebagian orang yang mengerti dan mampu, mereka pindahkan kalian dari situ, kalian mau nggak? Dari tempat kalian asalnya? Tidak, Loh, kalian katanya tadi kalau permisi kalian pergi. kami hanya pergi, tapi bukan untuk pindah. Loh, tadi bilangnya pindah, sekarang kok pergi? Dan memang kamu? Maksudnya bukan untuk pindah tinggal. Oh, bukan untuk tinggal. Ngomong dong. Iya. Terus? Terus. Nah, sekarang gini. Kalian kan di situ tinggalnya di pohon. Apa di dimensi kalian itu ada sebuah bangunan gitu? Atau cuma pohon? Kalau kita kan lihatnya pohon aja. Manusia lihatnya cuma pohon. Ya, hampir sama seperti kalian. Oh, ada bangunannya begitu. Ya, Siapa yang bikin? cuma manusia melihat itu hanya pohon. Ayo, siapa yang bikin? Ya, kami. Ya, bahannya apa? Bahan bangunannya apa? Tidak ada di dunia. Tidak di dunia loh. Dunia kalian tuh dunia loh. Maksudnya gimana sih? Maksudnya tidak ada di alam manusia gitu. Iya, itu maksudnya. Aduh, canda terus loh. Lucu dong itu. Nah, terus ada nggak manusia yang menghancurkan rumah kalian itu, ada nggak? Ada. Terus kalau rumah kalian dihancurkan, apa reaksi kalian? Ya, kami akan marah. Nah, terus Seperti kamu. Gimana? kalau apa tuh? Kalau tempat tinggalmu dihancurkan. Emosian ya, nggak emosi kayak gitu. Santai dong, santai. Boleh. Oke. Terus kalau rumahmu sudah hancur nih, anggaplah rumahmu hancur ini. Berapa lama kamu bikin bangun rumah lagi? Bangun istana, bangun tempat tinggal. Pasti kami akan pindah. Pindah atau pergi? Ya, pergi. Ya, tadi lu pindah. Kayak apa sih?
balas dendam ya. Ya, Kalau nggak mampu gimana? kalau kami tidak mampu, baru kami pergi. Oh, gitu. Kalau nggak mampu baru pergi. Kalau mampu nggak pergi. Ya, Kayak apa sih kamu ini? Ah, terus gini-gini aja sudah. Aduh. Kamu tinggalnya di pohon. Kan ada tuh orang tiba-tiba datang tebang pohonnya, jepret. Pohonnya patah, pohonnya rebah, teng. Pohonnya diambil lah. Terus rumah kalian gimana? Tetap ada di situ atau ikut sama pohon itu? pasti hancur. Ya, tapi kan beda dimensi dong. Benar, beda dimensi. Ya, Cuma pohon itulah tempat saya. Kalau pohon itu ditebang, saya mau tidak di mana? katanya mau pindah. Cari tempat tinggal itu susah. Ah, gini aja. Oke. Misalnya nih saya datang, saya izin lo permisi, saya mau tebang pohonnya. Saya tebang, jebret, pohonnya rebah. Nah terus kamu gimana? Kamu pindah kan karena aku permisi tadi. Bukan untuk yang seperti itu. Oh bukan ya. Oh jadi nggak boleh begitu ya. Nah tapi gini, andai kata wilayah itu adalah wilayah kami, itu masih wilayah manusia. Terus pohon itu ingin kami gunakan untuk di kehidupan manusia. Kita mau pakai tuh pohonnya, kita tebang, nggak apa-apa dong, ya kan? Gimana? Ada cara-caranya. Oh, ada cara-cara seperti apa cara-caranya? Coba kasih tahu. Paling tidak izin dulu. Iya sudah izin tadi kan saya awalnya sudah izin. Habis itu apa? Lama kali. Susah untuk dijelaskan. Kalau misalnya ada pohon besar tidak bisa ditebang, oke? Ada yang bawa kopi, bawa rokok, bawa bawa sesajen itu buat apa sih sebenarnya? Itulah izinnya. Oh, minta izin itu seperti itu. Kalau sudah dikasih itu kalian pergi. Saya seperti dikasih makan. Oh, Dan saya bisa mencari tempat lain lagi. jadi kelaparan. Kalau sudah dikasih makan, kenyang, harus cari tempat lain lagi gitu. Ya, Oh, berarti kalau dikasih makan kuat ya, cari tempat. ya, Berarti kalau udah dikasih makan lemah. karena kita pindah tempat itu, kita harus bertarung dengan yang lain. Oh, Merebutkan kekuasaan yang lain. baru bisa dapat tempat. Ada nggak di alam kalian itu ada petakan yang masih tidak ada bangsa kalian, tidak ada bangsa jin, tempatnya kosong masih boleh ditinggalin, ada nggak? Atau semua tempat sudah penuh? Hampir rata-rata semua penuh. Begitu. Bangsa kami lebih banyak daripada bangsa manusia. Maksud sih? Iya Ya, kan? Oh, santai dong, misalnya gas, slow. satu, 2 kaki, beda tempat. Gitu. Tapi kalian cuma bisa di darat kan? Ada bisa ke air juga. Ada. Oh, seperti di awal tadi ya, ada yang bisa kalau sakti. Ya, Kalau nggak sakti nggak bisa. Nah terus kan ada kan
bangsa-bangsa jin itu yang menjelma kayak pocong, genderuwo, kuntilanak itu gimana itu? Mereka ada timnya nggak? Ada kelompoknya nggak atau sendiri-sendiri aja? Itu bangsa lemah. Oh, bangsa lemah itu. Tapi kok suka nakut-nakutin orang dan orang takut gitu. Memang dia diciptakan seperti itu. Tapi dia sendiri-sendiri aja begitu ya, lemah ya. Iya. Beda sama kalian yang berkelompok ya. Kami punya kerajaan. Oh, wah. Jadi sedikit informasi, jadi kayak apa namanya, kuntilanak, pocong, kayak gitu, rata-rata mereka itu sendiri-sendiri. Jadi mereka sendiri-sendiri, mereka tidak punya teman kelompok begitu. Nah, beda sama yang ini kayak semacam kelompok kerajaan begitu. Jadi ada pemimpinnya, ada yang ngurusin, ada anak buahnya. Nah, mereka terstruktur gitu, kayak organisasi juga gitu. Gitu kan? Iya. Santai dong. Nah terus bangsa-bangsa yang lemah itu pernah nggak berhadapan sama kalian? Pernah juga. Pernah juga. Terus mereka lari atau apa? Atau melawan? Iya, kadang melawan, tapi kebanyakan lari. Oh gitu. Nah terus selama kalian tinggal di sini, maksudnya kalian sudah ribuan tahun gitu, kamu punya orang tua nggak sih? Punya orang tua nggak? Kalau manusia kan ada mamanya, ada bapaknya. Kamu punya nggak sih? Tahu nggak kamu? Nah terus kamu dari mana? Kok bisa tiba-tiba ada? Saya diciptakan memang sudah dari dulu seperti ini. Diciptakan sudah begini. Iya. Jadi kalian nggak punya orang tua gitu. Ada juga yang punya. Oh dia juga punya. Ada juga yang nggak tahu kemana rimbanya. Ya, Kamu punya keluarga nggak, punya istri, punya anak gitu? saya betapa dan saya tidak punya. Berarti kamu sakti dong? Hah? Tidak juga. Iya juga. Berapa lama sudah kamu bertapa? Ratusan tahun. Wih, ratusan tahun. Selama ratusan tahun itu perkembangan apa yang kamu dapat? Katanya Banyak. memang kalau dalam bangsa kalian itu kalau sudah sakti itu bisa apa sih sebenarnya? Kalau dianggap sakti itu sudah bisa apa sih? Kami bisa semua. Bisa semua, salah satunya. Bisa menciptakan barang. Hebat dong. Ya sudah, kalau begitu cukup kali interaksinya. Kita akhiri dulu. Nanti saya panggil kamu lagi kapan-kapan. Stop. Bismillah. Oke, kita sudah selesai interaksi tadi dengan salah satu makhluk gaib ya. Itu jin dari darat. Memang tempat tinggalnya itu di darat, tempat bernaungnya itu di darat. Jadi dari komunikasi kita tadi kita bisa
simpulkan bahwa jin-jin dari darat itu ya mereka wilayahnya hanya seputaran darat. Mereka tidak akan berani coba-coba untuk masuk ke perairan, apalagi sampai ke langit, karena itu bukan bagian mereka. Nah, dari tadi juga kita sempat tanya jenis-jenis mereka itu apa aja sih gitu. Ternyata ada yang berkoloni, ada juga yang sendiri-sendiri seperti pocong, kuntilanak dan sebagainya mengganggu itu salah satu bangsa-bangsa lemah gitu. Jadi mereka sendiri-sendiri, kebanyakan mereka lari kalau ketemu yang lebih kuat lagi. Beda sama yang tadi kita coba interaksi dengan Mas Andi tadi, itu semacam kelompok kerajaan begitu. Mereka punya pemimpin terstruktur, ada organisasinya seperti itu. Mereka saling bantu, kalau ada apa-apa mereka sama-sama menyerang, sama-sama bertahan, sama-sama mencari kehidupan mereka. Dan tadi juga ada beberapa pesan yang disampaikan bahwa bagi kita manusia agar tetap menghargai mereka, tidak takut tapi menghargai. Jadi setiap masuk ke tempat-tempat yang kita anggap angker dan sepi, tempat-tempat yang mungkin ada mereka, ya kita permisi aja, tabe-tabe gitu, permisi. Dan tadi yang sangat sangat membekas di ingatan saya tadi pas dia bilang berburu tanpa guru itu bisa sesat. Jadi sekali lagi saya himbau, saya sampaikan pesan buat teman-teman yang menuntut ilmu, yang sedang belajar sesuatu apapun itu, tetap harus didampingi dengan guru. Khususnya keilmuan dalam dunia spiritual seperti ini harus ada gurunya. Agar apa? Agar tetap kita berada di porosnya, tetap kita berada di jalan yang benar, tetap di jalan yang tidak sesat. Agar tidak sesat, agar tetap sampai tujuan seperti yang kita harapkan. Oke, mungkin malam ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin di video yang akan datang kami akan bahas tentang jenis-jenis bangsa jin dari perairan dan dari langit, seperti apa perilaku mereka, tindakan mereka, seperti apa kehidupan mereka. Nanti kita bahas lagi. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Laskar Negara.